kita akan coba lihat ya, saya bawa apa aja. Nah, kemarin kan saya kirim 10 tas ya, itu hampir semuanya akan disimpan di gudang nantinya. Sementara yang saya bawa di dalam mobil ini ya barang-barang pakaian-pakaian musim dingin ya, karena musim dingin jadi tebal-tebal. Nah, ini ada koper satu di sini, di dalam sana juga ada satu, jadi ada 2 koper. Terus ini ada peralatan motret saya, ini peralatan masak istri, ini foto saya yang saya bawa dari Jakarta. Ini hasil foto saya cetak lukisan, sama ini satu set lagi di dalam sana, belum saya pasang karena memang saat ini saya masih ngontrak. Kemudian di sisi dalam mobil juga ada saya bawa beberapa barang juga. Nah, seperti ini peralatan masak istri saya, ini baru beli kemarin waktu Black Friday. Terus ini di dalam sini ada mesin Kangen Water, ini tas saya, ini peralatan motret, kemudian ini ada printer, itu juga peralatan motret. Di dalam sana juga ada tas-tas berkas. Ya, inilah yang akan saya bawa. Ya, ada satu vakum di sana, yang itu peralatan masak istri saya. Masih ada satu vakum cleaner juga akan saya bawa. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam ya kalau menurut Google. Kalau kemarin itu menggunakan bis sekitar 8,5 jam karena memang kita keluar di New York, transit di New York. Jadi di New York itu untuk keluarnya saja dan masuknya lagi bisa membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, karena rencananya besok kita tidak keluar di New York, langsung ke Boston, jadi perkiraan kalau menurut Google butuh waktu sekitar 6 jam atau 6 jam seperempat. Besok pagi akan saya ajak Anda jalan menuju Boston. Menurut Google Map, perjalanan ini bisa sekitar 6,5 jam kalau bablas terus dan nggak keluar di New York. Tadi pagi berangkat dari Baltimore, jadinya jam 9. Dan sekarang udah jam 2:30 nih. Agak mepet kalau ngejar asarnya di Boston. Soalnya sekarang ini aja udah asar. Asarnya jam 2 siang di sini. Jam 4:30 udah maghrib. Saya kayaknya harus cari rest area dulu nih untuk numpang sholat zuhur sama asar. Mudah-mudahan nanti dapat tempat yang enak buat numpang sholat. Baltimore ke Boston ini melewati 5 negara bagian loh. Pertama tadi kita udah lewat Delaware, habis itu area Philadelphia yang masuk ke state Pennsylvania, terus New Jersey, New York, dan terakhir nanti Connecticut. Connecticut itu sebelum sampai ke Boston ya, Boston, Massachusetts. Jadi untuk memilih kota yang akan dijadikan tujuan pindah atau migrasi ke Amerika itu betul-betul sangat subjektif. Preferensi dan prioritas tiap orang pasti beda-beda. Mungkin dasar pemilihannya bisa jadi sama, tapi bobot kriteria pilihannya akan berbeda-beda. Yang umum menjadi dasar pilihan kan biasanya kotanya aman, living cost-nya terjangkau, pajaknya rendah, lapangan pekerjaan mudah, fasilitas umum dan sosialnya memadai, seperti misalnya sarana transportasi umum, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hanya saja bobot dari tiap faktor tadi bisa jadi berbeda-beda untuk tiap orang. Misalnya mungkin Anda akan lebih mementingkan keamanan daripada living cost, tapi belum tentu orang lain. Atau Anda mungkin lebih mengutamakan fasilitas umum daripada biaya pajak.
Tapi bisa jadi orang lain akan cari yang rendah pajaknya, meski fasilitas sekolah, transportasi umum kota itu tidak sebaik di kota yang Anda pilih. Yang jelas tidak ada kota yang unggul dari dalam semua aspek. Kayaknya saya akan keluar di rest area di sini saja. Kalau di Amerika namanya service area ya. Ya saya kayaknya akan keluar di sini saja. Ada pom bensinnya juga. Biasanya itu saya sholat itu numpang sholatnya di trotoar dekat mobil ini. Nanti kita akan coba lihat nih. Nah di depan sini, depan trotoar ini kayaknya enak nih untuk sholat nih. Jadi ini tips buat Anda juga yang trip seperti saya ini, kalau kesulitan cari tempat sholat, Anda bisa sholat di rest area seperti ini, di depan situ bisa tuh. Aduh, tapi kayaknya ada orang mundar-mandir, ada bawa anjing lagi. Mungkin saya akan pindah parkirnya ke sisi pojok sebelah sana aja kali ya, supaya nggak dilewatin orang. Saya mundur lagi aja deh. Nah di pojok sana kan kosong tuh. Saya akan parkir di sana aja supaya orang nggak lewat-lewat. Parkir buntut aja deh. Biar nanti langsung keluar. Istri saya kebetulan lagi belanja di dalam itu untuk makanan ngemil katanya. Ya, saya akan wudhu di dalam dulu. Nanti sholatnya di trotoar belakang mobil aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi waktu sholat ada juga sih beberapa orang yang ngeliatin. Mungkin bagi mereka itu pemandangan yang tidak biasa ya. Tapi secara umum orang Amerika sini sangat menghargai orang beribadah. Wudhunya tadi di toilet supermarket kecil yang ada di dalam. Kebetulan di mobil selalu saya sediakan sejadah tipis untuk hal kayak gini. Kalau istri saya sih barusan sholatnya di mobil sini. Oke, balik lagi ke tips pemilihan kota untuk rencana migrasi pindah ke Amerika Serikat. Jadi secara umum biasanya yang menjadi kriteria itu adalah masalah keamanan, living cost, pajak, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lapangan pekerjaan. Tapi tidak sedikit juga yang menyertakan faktor khusus lain sebagai dasar pilihannya. Misalnya kota yang ada kerabat atau teman yang tinggal di sana, atau kota yang dekat dengan bandara internasional, dan lain-lain. Saya juga memiliki kriteria sendiri untuk memilih. Dan bisa jadi kriteria saya ini tidak sesuai dengan preferensi Anda. Tapi setidaknya mungkin beberapa poin dan metode yang saya share ini mungkin ada yang bermanfaat buat Anda. Yang pertama saya lakukan dulu adalah menentukan di Amerika bagian mana yang akan saya pilih. Apakah East Coast, West Coast, Middle, atau ke arah utara dekat dengan Kanada. Saya pernah share dalam video sebelumnya kenapa saya memilih East Coast, bukan West atau kota lainnya. Alasan saya tidak memilih kota-kota di West Coast adalah karena daerah West Coast itu kebanyakan tidak ada musim salju ya. Mungkin ini alasan yang bisa dianggap norak, aneh bagi sebagian Anda. Tapi ya begitulah saya dan keluarga, khususnya istri ya, karena kami seumur hidup itu sebelumnya tinggal di negara tropis ya. Jadi sangat ingin merasakan bagaimana rasanya tinggal di kota yang bersalju. Kalau nanti ternyata tidak cocok ya tinggal pindah aja lagi ke state yang lain. Sedangkan kalau di area middle seperti Texas, Florida, dan lain-lain, di area tersebut
cukup sering terjadi tornado karena memang area tersebut berada di antara Teluk Meksiko dan Pegunungan Rocky. Perbedaan tekanan. Dan saya belum siap untuk itu, apalagi kalau melihat dampak kerusakan dari tornado seperti yang diberitakan TV. Di Indonesia juga kan memang tidak pernah ada tornado ya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang menganggap bahwa itu hanya akan terjadi pada titik-titik lokasi tertentu. Tapi bagi saya, secara geografis tetap aja semua wilayah itu berpotensi untuk terkena tornado. Kalau poin ini tidak penting buat Anda dalam memilih kota, Anda bisa skip dan lanjut ke poin berikutnya. Setelah saya tentukan East Coast sebagai pilihan, baru saya mencari kota mana yang akan saya pilih. Untuk menentukan ini, saya mencari kota yang dekat dengan bandara internasional, yang khususnya memiliki maskapai dengan penerbangan langsung ke Indonesia, tidak transit lagi di kota lain di Amerika. Tujuannya adalah kalau ada kerabat yang kebetulan datang dari Indonesia untuk liburan ke Amerika, saya tidak kesulitan untuk menjumpai mereka karena airportnya dekat dengan lokasi saya tinggal. Mereka pun tidak kesulitan jika mau ketemu saya dan keluarga. Kan orang yang datang ke Amerika itu umumnya liburan. Kalau mereka harus sediakan waktu khusus lagi beberapa hari untuk mengunjungi tempat saya tinggal, itu jadi tidak efisien buat biaya liburan mereka. Tapi kalau saya tinggal di sekitar kota-kota yang jadi destinasi turis, mereka bisa silaturahmi tanpa harus mengganggu waktu liburan yang terlalu lama. Dalam hal ini ada 3 pilihan utama, yaitu kota-kota yang berada di sekitar Washington DC atau area Maryland ya, atau kota-kota yang di sekitar New York City atau yang di sekitar Greater Boston. Meskipun demikian, saya tidak merasa harus tepat berada di DC-nya atau di New York-nya atau kota Boston-nya, tapi cukup kota-kota yang berada tidak terlalu jauh dari ketiga kota tersebut. Kemudian dari ketiga kota tersebut, saya coba masukkan kriteria yang berikutnya. Mana yang ramah dan aman untuk hidup keluarga, khususnya yang cocok buat perkembangan cucu saya nantinya. Karena kriteria ini, maka New York City saya drop dari list. Tapi sekali lagi ya, sangat subjektif ya ini ya, berdasarkan preferensi saya saja. Meskipun saya sendiri punya parameter untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu kota. Lalu kriteria berikutnya adalah kota mana yang kira-kira anak saya akan bisa bekerja lebih cepat sebelum dia dapat kesempatan untuk pekerjaan yang lebih formal sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya. Hal ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi dari sisa 2 kota pilihan di East Coast yang ada, yaitu Washington DC dan Boston, maka Washington DC atau area Maryland itu jauh lebih banyak terdapat resto hibachi dibandingkan dengan di area sekitar Greater Boston. Kenapa resto hibachi? Ya, karena memang untuk pekerjaan informal yang diharapkan akan segera didapatkan oleh anak saya itu adalah chef pada resto hibachi sambil menunggu adanya kesempatan kerja yang lebih formal. Seandainya kriteria ini saya drop, atau dengan kata lain saya tidak lagi memperhitungkan berapa banyak resto hibachi yang tersedia di kota tersebut, mungkin bisa jadi Boston yang akan saya pilih sejak awal. Karena Boston menurut saya itu lebih unggul ya dalam fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, seperti
sarana transportasi umum, atau fasilitas pendidikannya, sekolahannya, universitasnya. Ini cukup bagus ya untuk perkembangan cucu saya nantinya saat memasuki usia sekolah. Saya juga tahu pasti kok kalau biaya hidup di Boston itu tinggi. Sebetulnya bukan cuma Boston, tapi di New York City, Washington DC juga punya living cost atau biaya hidup yang tinggi. Tapi ini seharusnya bisa disiasati dengan cara memilih tinggal di area suburb ya, atau pinggiran kota. Sama lah seperti di Jakarta. Biaya hidup di Jakarta kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota satelit yang ada di sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain. Makanya kan tidak heran orang yang bekerja di Jakarta lebih memilih rumah atau hunian di area seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain tadi. Nah, itu metode sederhana saya dalam memilih kota untuk pindah dan tinggal di Amerika Serikat. Mudah-mudahan dari Anda ada yang bisa ambil manfaat atau jadikan metode atau cara ini untuk referensi Anda nantinya ya. Sekarang udah jam 3:30. 2 jam lagi insya Allah kita sampai di Boston. Tadi agak sempat nyasar sih pintu exitnya pas kita di New York. Terus kalau tadi kita bablas dan nggak berhenti di rest area, mungkin 4:30 juga udah sampai ya kita di Boston. Oke, jadi kalau mau disimpulkan, apa sebetulnya tips saya atau metode saya dalam menentukan kota di Amerika Serikat dalam rangka proses kepindahan saya ke negara ini? Yang pertama saya lakukan adalah menentukan wilayah Amerika Serikat mana yang akan saya tinggali nantinya. Apakah East Coast, West Coast, Middle Coast, atau justru agak sedikit ke utara ke perbatasan Kanada seperti Chicago, Minneapolis, atau Seattle. Dari daftar tersebut saya lebih memilih East Coast. Di East Coast saya pilih lagi mana kota-kota yang memiliki bandara internasional dengan penerbangan langsung dari Indonesia ke Amerika dan tidak perlu transit lagi di kota-kota lain yang ada di Amerika Serikat. Biasanya itu kota-kota destinasi untuk wisata. Muncullah 3 nama kota, yaitu Boston, Washington DC, dan New York City. Dari ketiga kota ini, saya akan seleksi lagi mana kota yang ramah untuk hidup dan tumbuh kembang keluarga, sehingga New York City saya drop. Dan tersisalah Washington DC dan Boston. Kemudian, antara Washington DC dan Boston, saya harus memilih mana yang memberi peluang kerja lebih besar kepada anak saya agar saat tiba di Amerika Serikat, dia bisa langsung bekerja meskipun informal sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang lebih formal. Maka dipilihlah Washington DC. Dan untuk menghindari living cost yang tinggi, saya mencari kota yang berada di sekitar atau kota satelit yang ada di sekitar Washington DC. Alhamdulillah ternyata metode ini cukup efektif buat anak saya bisa cepat mendapatkan kerja di Amerika. Hanya 2 minggu dia sejak tiba di Amerika sudah bisa bekerja di salah satu restoran hibachi yang ada di Maryland. Bahkan sebulan sesudah tiba di Amerika,
dia juga bisa diterima bekerja di Amazon. Dan sesudah kita cari tahu, ternyata Amazon Boston pun membutuhkan karyawan yang cukup banyak dan memungkinkan untuk dia transfer ke Boston. Itulah alasan kenapa kali ini kami memutuskan pindah dari Maryland ke Greater Boston. Mudah-mudahan dari tips ini ada yang bisa Anda ambil manfaatnya buat referensi Anda nantinya. Oke, di video berikutnya nanti akan saya share bagaimana nasib dari koper-koper saya yang dikirimkan ke Boston lewat jasa ekspedisi. Paling cepat jadwalnya sampai di Boston itu lusa ya, hari Senin tanggal 6 Desember. Itu paling cepat. Katanya sih biasanya delay 2-3 hari. Di depan itu 2 belokan lagi kita udah mau sampai. Nanti akan saya share juga bagaimana cara menyewa ruang gudang penyimpanan di Amerika. Gudang itu saya sewa untuk menyimpan sebagian dari koper-koper tadi yang isinya memang belum akan digunakan saat ini ya. Tonton terus video saya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your destination is on the left.